Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, dan salawat serta salam tetap kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen hadis tematik manajemen dakwah, dan yang saya banggakan para audiens yang menyimak video saya. Baik, pertama, pengertian hadis tematik. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, sehingga eksistensinya tidak diragukan lagi. Pembahasan mengenai hadis pun cukup beragam dan penting untuk dipelajari, salah satunya mengenai hadis tematik. Hadis tematik atau disebut juga maudhu'i secara bahasa berasal dari kata maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Menurut Mustafa Muslim bahwa yang dimaksud maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Sedangkan menurut Al-Farmawi, sebagaimana dikutip oleh Maizuddin dalam bukunya Metodologi Pemahaman Hadis, disebutkan bahwa metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan. Nah, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Maka, yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu. Kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. Nah, metode maudhu'i adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun, yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti menghimpun hadis-hadis yang membicarakan tentang hukum minum sambil berdiri, khitan perempuan menurut hadis-hadis, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan, hadis-hadis tentang perpecahan umat Nabi Muhammad menjadi 73 golongan. Nah, tema-tema tersebut sedang dikembangkan melalui tulisan seperti tesis, disertasi, dan skripsi di berbagai perguruan tinggi. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik atau maudhu'i adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Layaknya metode pada umumnya, metode hadis tematik atau maudhu'i memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, adapun kelebihannya ialah metode ini dapat diandalkan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Kelebihan dan kekurangan hadis tematik. Kelebihannya pertama praktis dan sistematis, kedua dinamis, ketiga membuat pemahaman menjadi utuh, keempat penjelasan antar hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Nah, kekurangannya adapun kekurangannya ialah metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut. Sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Terakhir yaitu langkah-langkah studi hadis tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema. Nah, selanjutnya melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya hadis atau tanawu dan perbedaan periwayatan hadis. Berikutnya melakukan kegiatan iktibar. Nah, selanjutnya melakukan penelitian sanad. Selanjutnya melakukan penelitian matan. Selanjutnya mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Selanjutnya membandingkan berbagai syarah hadis.
Selanjutnya melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Terakhir, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Cukup sekian presentasi dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.